Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Widiawati dengan NIM 14026222040 dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2022 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan micro teaching Sintak 4 kelas 11 dengan materi keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Masuk Semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ketua kelas tolong pimpin doa. Paris, silakan. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dengan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Taris. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat PPT. Nah, sekarang Ibu mau tahu progres kalian. Nanti kalian akan mempresentasikannya sesuai kelompok masing-masing. Ada 2 kelompok ya? Iya Bu. Ya Bu. Kelompok 1 siapa? Bu. Oh, ini gini. Kelompok 2? Saya Bu. Kelompok 1 itu membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia ya? Iya Bu. Kelompok 2 membahas apa? Kelompok 2 konservasi Bu. Oke, kerusakan dan konservasi. Iya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Satu. Oke, kelompok 1 yang maju duluan ya. Amin. Jadi kelompok 1 silakan maju. Oke Bu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di kelompok 1 sendiri beranggotakan saya Naila Zarajaya. Perkenalkan, saya Azania Walid Wasabila. Saya Tasawala Setiawan. Perkenalkan, saya Michelle Audrey. Boleh di next slide? Oke, untuk slide pertama, apa itu flora dan fauna? Flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam. Bahkan jumlahnya tidak terhitung. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat ataupun di laut. Istilah kata flora berasal dari kata Latin, yaitu dari kata flora yang memiliki arti alamat tumbuhan dan nabatah. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Di dalam dunia tumbuhan ada yang dinamakan flora endemik. Berikutnya ada pengertian dari fauna. Fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna dapat diartikan kakak dari faunus. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik di hutan dan daratan. Karakteristik flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki karakteristik yang berbeda pada tiap daerah. Karakteristik tersebut meliputi 1. Flora dan fauna asiatis, 2. Flora dan fauna australis, 3. Flora dan fauna australia. Karakteristik flora dan fauna. Pertama, flora dan
ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Karakteristik flora dan fauna Australis. Zona Australis itu meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku dan Papua. Flora dan fauna pada wilayah ini memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang mirip dengan yang ada di benua Australia. Hal itu lantaran letak geografisnya berdekatan dengan benua Australia. Selanjutnya ialah karakteristik flora dan fauna di bagian peralihan. Zona peralihan biasa juga disebut dengan zona tengah. Wilayahnya meliputi Indonesia bagian tengah, yaitu Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Disebut peralihan karena flora dan fauna pada wilayah ini adalah peralihan antara Asiatis dan juga Australis, sehingga membuat flora dan fauna di Indonesia tengah ini memiliki ciri-ciri campuran. Faktor persebaran flora dan fauna. Biosfer yang ada di muka bumi meliputi air, tanah, dan udara. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar, dikarenakan terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di bumi. Selain manusia, makhluk hidup yang tinggal di bumi antara lain flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Tetapi persebaran makhluk hidup tersebut sering tidak merata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran tersebut seperti faktor biotik dan abiotik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran, silakan. Dari untuk kelompok yang sudah menyimak, boleh diberi saran atau masukan untuk teman-teman yang sudah presentasi. Mau diberikan saran pada saat presentasi tadi tidak ada ciri-ciri flora dan fauna pada setiap wilayahnya. Bukankah lebih baik jika ada ciri-ciri dan masing-masing wilayahnya? Baik, terima kasih atas sarannya. Ada lagi yang lain? Ya Bu, Ya, silakan Andi. ya tadi pada presentasi kelompok di depan tadi itu tidak ada daftar referensi atau daftar pusakanya Bu. Jadi untuk kelompok 1 ada penambahan daftar pusaka atau referensinya ya. Baik, Bu. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, boleh ya. Pada bagian terakhir kelompok 1 menyinggung tentang faktor biotik dan abiotik, namun tidak membahas lebih detail mengenai faktor tersebut. Terima kasih Dian, kami akan menambahkannya. Terima kasih untuk saran-sarannya dan terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan progresnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 nanti menambahkan apa yang perlu ditambahkan ya. Sekarang boleh kembali ke tempat itu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerusakan dan konservasi. Nama-nama kelompok kita, anggota kelompok kita ada. Nama saya Adam. Nama saya Andi. Nama saya Gian. Nama saya Kalista. Nama saya Julia. Yang pertama ada kerusakan flora dan fauna. Kerusakan flora dan fauna merujuk pada kondisi di mana tumbuhan dan hewan serta ekosistem tempat hidup mereka mengalami kerusakan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor.
Kerusakan ini dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup spesies dan keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua itu ada konservasi. Apa itu konservasi flora dan fauna? Itu adalah upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengelola keanekaragaman hayati baik tumbuhan flora maupun hewan atau fauna serta ekosistem tempat mereka hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar spesies-spesies tersebut tetap ada, menjaga kepunahan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem alami. Upaya konservasi ini melibatkan pengawetan habitat asli, penelitian ilmiah, upaya pendidikan, serta kebijakan perlindungan lingkungan. Kemudian ada jenis-jenis konservasi. Yang pertama ada konservasi in situ dan juga ada konservasi ex situ. Contoh konservasi in situ di Indonesia, satu, hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjaga intrusi air laut, dan memelihara kesuburan menurut UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Contoh konservasi in situ di Indonesia yang kedua ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budaya, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Contoh konservasi in situ di Indonesia itu yang ketiga ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah salah satu bentuk pelestarian konservasi yang berfokus pada satwa liar. Kegiatan yang dilakukan adalah penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata edukasi, atau kegiatan lainnya yang menunjang budaya. Lalu yang contoh konservasi in situ di Indonesia keempat itu ada cagar alam. Cagar alam adalah kegiatan konservasi yang fokus pada lingkungan dan biota yang ada di dalamnya. Konservasi ini, kawasan ini bersifat perlindungan yang sangat ketat, tidak sembarang orang dapat melakukan kegiatan di dalamnya. Kemudian ada contoh konservasi ex situ di Indonesia. Yang pertama itu ada Taman Safari. Taman Safari adalah salah satu bentuk pelestarian untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan cara membuat suatu tempat baru yang lingkungannya dibuat semirip mungkin dengan habitat asli dari flora dan fauna tersebut. Yang kedua yaitu ada kebun botani. Kebun botani adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi ex situ yang melakukan usaha koleksi, pemeliharaan, penangkaran berbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru. Contoh yang ketiga adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat hutan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Nah, jadi di sini ada referensi artikel yang kita pakai, yaitu ada Lindungi Hutan, Lausea.id, Polymonia Advantasia. Dan terima kasih, mungkin itu saya presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang menyimak, silakan memberikan tanggapan, saran, dan masukannya kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Saya Bu, Ya, silakan Anda. pada presentasi tadi ada in situ sama ex situ, tapi dia nggak ngejelasin apa rincian dari in situ sama ex situ ini. Nah, untuk kelompok 2 boleh tuh ditambahin ya. Ya baik Bu, siap. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, silakan ya. Kayaknya lebih bagus kalau masing-masing jenis konservasinya diberiin contoh-contoh gitu. Ah iya, kalian bisa menambahkan contoh-contoh. Misalnya kayak contoh kebun binatang itu ada kebun binatang Ragunan gitu. Kalian bisa menambahkan contohnya. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, pada kajian awal tidak ada penyebab kerusakan flora dan faunanya. Nanti tambahin ya penyebabnya. Ya baik Bu. Itu
Ada lagi? Enggak ada, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih Bu. Baik, karena kedua kelompok sudah mempresentasikan progresnya, terima kasih untuk masing-masing kelompok. Kalian jangan lupa menambahkan apa yang perlu ditambahkan. Kemudian jangan lupa memperbaiki slide presentasinya. Nah, karena masih ada waktu, kalian bisa menambahkannya sekarang. Kalian boleh berdiskusi lagi berkelompok. Baik, Bu. Ini juga meminta kalian untuk mencantumkan nama anggota kelompok kalian masing-masing. Tadi lupa Bu. Kenapa bikin Maaf ya, Bu. Jangan lupa ditambahin kelompoknya, ciri-cirinya. mau itu tuh ada yang konservasi tuh nggak jelasin nanti tadi ditambahin. Iya, semuanya tak serahin kerjaan aja. Jadi tambah gue Baik, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Karena jam pelajarannya sudah habis, kalian akan mempresentasikannya pada pertemuan selanjutnya. Apakah dapat dipahami? Paham. Siap paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Apa? Baik, karena jam pelajarannya sudah habis, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bu. Kasih Bu. Saya buka dulu ya. Ya Bu. Hati-hati Bu, hati-hati Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.